biasa dikenal sebagai Ustadz Rusli. Kepada Ustadz Rusli, ini udah jalan nih. Bawa aja ke depan ya, jalanin. Udah lagi di videoin. Udah nggak apa-apa biar pakai ini juga. Kelas PRT. Siap. Jalan. Salam Muhammad. Kalau ada videonya. Oh iya. Start. Handphone dia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambutan lagi nggak deh? Nggak ada. Kalau ada gue pulang nih. Suwe banget. Sambutan banyak banget, ngajong banget gue marahnya. Baru pertama kali nih ceramah di sini sambutan banyak deh. Ntar ya. Po. Ceramah ntar dulu po ya. Ntar dulu kalau masalah ceramah kan gini-gini gue juga juara 6 di aksi Indosiar. Ntar. Pak, ini hari ini saya di prank sama Pak RT Pak. Hadrah baru mulai udah dijemput. Suwe banget kan Pak RT. Tapi semangat Pak RT-nya luar biasa. Kacamata lepas kali ya? Lepas kok. Wow. Bentar. Kencangin dikit Pak. Nah ya cakep. Nah biar boosting kan waktu terbang ntar di atas. Pok, bunda, cailah mandi bunda, empok kali mah. Ya tengok misalnya nanti, awas digigit kan. Oh ya, sampai di dalam, oh ya tengok gilisin dulu nanti. Ceramah ntar dulu Pok. Sampai di dalam tadi empok, bete banget saya nungguin Pok. Sampai kebelet berapa kali kencing tadi gua ini najis buat bundar mandir gua bilang kapan gua ceramah ini mah. Ya Allah, nungguin sama MC kapan nama gua dipanggil, kagak dipanggil juga. Aduh, ternyata ada yang ngerti juga tadi. Akhirnya nama gua dipanggil juga, Mbok. Di mana-mana saya berceramah, nggak di Sumatera, nggak di Kalimantan, nggak di Banjarmasin, nggak di Jakarta, nggak di Depok. Kalau saya berceramah, yang namanya sambutan, begitu habis hadrah lalu sambutan lalu kore Al-Quran. Di sini ya cakep banget, semangat banget. Di sini saking semangatnya habis hadrah langsung membaca Al-Quran. Sambutan dulu baru kori, tapi nggak apa-apa, cakep. Itu artinya apa Bunda? Semangat bocahnya luar biasa ya Pak RT ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak RT ini apa namanya jadi kubur terus belum mati. Mudah-mudahan Pak RT panjang umur ya, murah rezeki, sehat badan, dan diangkat oleh Allah rezekinya, diangkat penyakitnya jikalau ada. Amin ya Rabbal. Berapa menit ya? 10 menit aja kali ya. Pok berapa menit Pok? 2 jam. Gedein bayarannya. Mau nyuruh ceramah 2 jam bayar 500.000 ya. Pak Ustadz gue tahu sih dibayar 500.000. Ya orang naruh proposalnya di mau salah hasanah ya. Pengumuman undangan Isra Mi'raj Musra Al-Hidayah Ustadz Reja Pahlipin 500.000, Bang Caplak 500.000, Kori 50.000. Gua baca aja. Tapi kagak apa-apa, gua mah teh ikhlas. Hari ini saya di prank sama Pak RT. Kemarin Bang sebelum acara mulai, anak mau undang antum daripada anak ngundang Ustadz Al-Fariji katanya Pak. Mahal undang Ustadz Al-Fariji, bisa 1 juta 2 juta kata Pak RT. Mendingan anak ngundang antum Lah Pak RT aja kagak tahu pasaran gua kan di atas daripada Ustadz Al-Fariji ya. Ustadz Al-Fariji 2 juta 3 juta, gua 4 juta. Ya Bang, bercanda Bang ya. Ayo kita sambut Isra wal Mi'raj tentang junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka apa deh? Isra Mi'raj. Mana bacanya? Isra Mi'raj dong deh. Oh iya.
Ya, membangun iman dan akhlak masyarakat menjadi pribadi berkualitas di era pandemi. Kita mulai nih, mulai. Baku nggak dapat teh. Pok, ini mohon maaf habis ini saya ke Enkopat Sawangan. Jadi kita singkat aja Bu ya, Isra Mi'raj nggak ada istirahat Pok. Habis dari Enkopat malam saya berangkat lagi Pak ke Bekasi. Jadi kalau kelamaan berdiri ceramah kaki suka kesemutan teh, duduk aja teh. Cuma kaki doang sih teh kesemutan, kalau pantat masih bisa goyang tuh. Pernah sekali aku pergi, tuh sisa goyang dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok PA, pas jurusan PA ke sini. Nah, teh ngasih teh, teh. Aku tidak minta oleh-oleh. Nah, duduk ya Pak ya. Ya, Pak, mau izin Pak. Ini mah yang ceramah Ustaz PA Pak. Bunda jawab salam yang kompak Bunda. Itu hiburan doang dari teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin ar-raufur rahim. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi uzusan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani amin. Amin po, amin. Suma ila arwah utusan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani amin. Si Muhammad Arsyad Al-Banzari amin. Si Saman Al-Madani amin. Ya si Muhammad Zaini bin Abdul-Bani amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al Mukarram Bunda, Pok, lanjut ini lanjut. Yang sangat saya hormati, ini catatan juga kagak ada juga teh. Catatannya ada catatan. Catatan teh. Ya, PRW kagak ada katanya catatan nggak ada. Ya udah tembak baik ya. Yang sangat saya hormati Ustadz Sufyan, doain beliau mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Dan juga Pak RT ini mudah-mudahan beliau Masya Allah luar biasa beliau nih. Dari bulan lalu undang saya Pak, sampai sekarang kita ketemu juga teh ya. Itu berkat panjang umur kita teh, mudah-mudahan kita sehat badan teh. Dan juga kata-kata nggak ada nih bocah-bocah ini nggak ada. Nah kasih dari tadi mana? Nah ya, canda ya Neng ya. Ya Allah cantik banget nih, mirip Manuhara. Nama-namanya mana? Itu mana? Nggak ada. Oh udah dibuka. Ini nama-namanya. Yang ini. Bunda, bentar dulu Bunda ya. Ini kita singkat Bunda. Yang sangat saya hormati Bapak selaku Kelurahan Grogol, Bapak Zaini Syair, ada beliau. RW ya. Nah Bapak RW Syair, ada beliau. Doain beliau mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, sehat badan. Dan juga Ustadz Sofyan, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badan juga. Dan juga yang saya hormati para alim ulama, para guru agama Pak. Dan mohon maaf yang saya tidak bisa sebutin namanya satu persatu, kita singkat aja deh ya. Dan juga Pak RT, doain mudah-mudahan berkah ada Pak RT. Pak RT ini Anda lihat wajahnya ini wajah orang yang penuh sabar Pok. Tiga saya lihat wajah Pak RT ini. Yang pertama wajah penuh sabar, yang kedua wajah tawadhu, yang ketiga wajah takut sama istri. Benar kagak Pak RT? Benar kagak Pak RT?
Udah teh sikat teh. Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bunda, ada yang belum tahu saya ada. Saya ini juara 6 Bunda di aksi Indosiar tahun kemarin. Ini kalau nggak corona ini kan kampret banget ya, kagak hilang-hilang nih, najung banget corona. Corona mah udah kagak ada kali Bang, biarin dia aja, dia makan dosanya. Kalau tahun ini nggak ada corona, saya tahun ini Bapak mewakili Indonesia, perwakilan aksi Asia di Indosiar. Berhubung ada corona, gagal total. Tapi doain mudah-mudahan tahun depan Anda bisa di aksi Asia Pak RT. Jadi kan kalau warga sini ngelihat bisa ngedokong. Itu yang PA kemarin ceramah di Al Hidayah gitu. Kembali kita Isra wal Mi'raj. Bunda, ini kita memperingati Isra wal Mi'raj tentang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bang yang di dalam, Bapak Ibu, tidak ada satu, kita ngaji dulu nih ya, canda mulu mah kata PRT suwe, terus satria canda mulu, kagak ada ilmunya ntar. Dengerin, tidak ada satu manusia pun yang langsung ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Oh, dengerin, kenapa jadi kita adakan Isra Mi'raj? Karena Isra Mi'raj ini tahunnya tahun galau Pak RT. Waktu itu pamannya baginda mau mana tahu? Ya toilet di sana. Waktu itu pamannya baginda Rasul meninggal teh, yang bernama Abu Talib. Galau Nabi Po. Ini Isra Mi'raj ini dahsyat. Tapi alhamdulillah tahun ini Isra Mi'raj walaupun pandemi, walaupun ada virus corona, kita hadir di sini, berkah semuanya di sini. Amin. Amin. Keberkahan Isra Mi'raj. 3 hari kemudian istri beliau meninggal yang bernama Siti Khadijah Al-Kubra. Galau Nabi Mpok, galau Nabi Mpok. Ini kita ceramah dulu Mpok ya. Galau Nabi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil malaikat Jibril teh. Ya Jibril, kata Allah, ke sini engkau. Ya, antar sini Bang. Engkau angkat yang namanya Muhammad ke atas langit, kita mi'rajkan. Nih, dengarin terjadi Isra Mi'raj begini nih Bang. Engkau angkat yang namanya Rasul ke atas langit ya Jibril, kita mi'rajkan yang namanya Muhammad. Dengarin dulu Bu ya. Ini kenapa jadi kita duduk di sini, kita memperingati Isra Mi'raj ya, biar tahu asal usul Isra Mi'raj. Betul kagak Pak? Betul kagak Bu? Kan orang tahu Mi'raj itu apa sih ya kan teh ya? Nih kita jelasin. Isra wal Mi'raj terjadi 27 Rajab. Dalam kitab Sulaimut Taufik dikatakan, diriwayatkan Isra Mi'raj terjadi 25 Rajab teh. Dengarin ceritanya. Pada malam 25 Rajab Pak RT. Ini kita ceramah dulu. Jibril dan Mikail turun ke bumi. Rasulullah lagi bertiga Bapak. Dengarin biar tahu tentang Isra Mi'raj. Rasulullah lagi bertiga, lagi sholat teh 25 Rajab. Di sebelah kanan Hamzah, di sebelah kiri Ja'far, di tengah-tengahnya Rasulullah SAW. Kata Mikail ngomong sama Jibril, ya Jibril, engkau tahu yang mana yang namanya Muhammad? Kata Jibril, Malik labain. Kata Malik, ya Jibril, aku nggak tahu yang mana yang namanya Muhammad. Aku tidak tahu. Nah, ya, oh ya, Bukhari ke. Oh ya, aduh, wow. Ntar deh ya, awas kejokap deh. Ya, udah kebetulan lambung sakit banget ini Pok. Bisa pingsan di panggung. Belum pernah ngeliat Ustaz ceramah pingsan Pok. Belum, ini kejadian nih Pok. Jangan. Bukhari deh. Nggak bercanda deh. Oh, bercanda deh. Kalau ada pikirin deh. Kabur. Ambil di rumah aja deh, dekat deh.
canda teh. Waduh Pak RT ngeker kagak pakai sandal lagi itu. Ini najung najis banget gua mah. Marahin gua RT ntar di rumah RT. Katanya Pak RT mau kawin lagi RT. Canda teh. Sampai mana tadi Bang? 25 Rajab. Bingung malaikat Jibril dan Mikail bahwa yang mana yang namanya Muhammad nggak jadi Isra Mi'raj Pak. Naik malam besok 26 Rajab turun lagi. Apa tuh? Turun lagi Jibril dan Mikail. Kata Mikail, ya Jibril engkau sudah tahu mana yang namanya Muhammad? Lah kata Malik, belum tahu saya. Naik lagi di 27 Rajab terjadi Isra Mi'raj. Bapak Empok dengar sebentar ya, yang didangdut ntar belakangan. 27 Rajab turun Jibril dan Mikail. Jibril berkata kepada Malik, ya Malik engkau sudah tahu mana di antara tiga itu yang namanya Muhammad? Lah ya Jibril, kata Malik. Kenapa jadi Jibril dan Mikail bingung? Tadi dibaca di rawi Simtudoran, Basyaran lakal basyar. Ada tadi di rawi Simtudoran. Amma ba'du falamma ja'alaka iradatuhu. Ada ya, lakal basyaran lakal basyar. Cahaya di atas cahaya. Rasulullah di tengah, Hamzah di kanan, Ja'far di kiri Bang. Kenapa jadi ada cahaya? Karena kalau orang nimpok, didengarin. Kalau orang bergaul sama orang baik, bercahaya. Kalau orang bergaul sama orang baik, insya Allah ikut baik. Betul kagak Pok? Kalau orang bergaul sama kiai, insya Allah ketularan ilmunya jadi kiai. Betul kagak Pok? Kalau orang bergaul sama ulama, sama ustadz, insya Allah ketularan ilmunya. Betul kagak Neng? Kalau orang bergaul sama maling, lama-lama jadi maling. Betul kagak? Hamzah dan Ja'far bergaul, berteman sama Rasulullah. Rasulullah bercahaya Bunda, maka Ja'far dan Hamzah juga ikut bercahaya. Kata malaikat Jibril, wahai Malik, aku sudah tahu pasti itu yang tengah pasti Muhammad. Karena kata baginda Rasul pernah berbicara, ausyatuha hairul umur. Sebaik-baik perbuatan itu adalah yang di tengah, wahai Malik, kata Jibril. Angkat yang di tengah. Oh Pak RT, ayo kemon teh, buruan teh, sikat teh, tarik teh. Tarik teh. Iya teh, oh iya tarik teh, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, katakan oleh murid wahai Muhammad bahwasanya Allah itu adalah satu. Allahu samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada siapapun juga yang bisa menyerupai dengan Tuhan kita. Kata Imam Syafi'i, barang siapa anak mudanya yang memakmurkan masjid. Kata Imam Syafi'i, kalau anak muda suka memakmurkan masjid, suka memakmurkan musola, insya Allah 30 tahun yang akan datang musola ini tidak akan pernah sepi. Allah, gimana kagak sepi Pak RT? Saya sholat di musola sana, yang ajan saya, yang komat juga saya, yang jadi makmum kagak ada. Percuma musolanya bagus, tapi makmum-makmumnya kagak ada. Begitu saya sholat sendiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya lihat ke belakang kagak ada makmum. Begitu saya lihat adanya kotak amal. Belakangan lagi ada anjing menggowok, belakangan lagi ada kebun. Makanya zaman sekarang yang memakmurkan masjid bukan lagi yang muda, bukan lagi yang tua, bukan lagi aki-aki, bukan lagi yang remaja-remaja. Tapi zaman sekarang yang memakmurkan masjid adalah KPU, Kepala
Bunda remaja makmurkan masjid. Saya punya teman di Muslah Hasanah Pak RT, namanya Ustadz Taufik. Dia rajin mengajari ngaji. Saya tanya sama Ustadz Taufik, ya Ustadz, antum dibayar kagak di sini? Kata Ustadz, kagak Ustadz. Tuh Ustadznya sungguh luar biasa. Dia ngajarin ngaji, tapi kagak dibayar, dia ikhlas. Tapi yang menjadi pertanyaannya, itu orang tua murid punya otak apa kagak? Tenang kan, kita kembali Isra Mi'raj teh. Bunda, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bunda, Isra wal Mi'raj di atas langit teh. Ya maaf ya harus ngetik meja di sini aja teh. Nah, Bunda, Rasulullah sampai di langit ketujuh, kita singkat riwayat teh ya. Sampai di langit yang ketujuh, Bunda, Rasulullah dialog dengan malaikat Jibril. Ya Jibril, ya Muhammad, kata malaikat Jibril, seandainya saya naik ke atas langit, selangkah lagi saya naik, maka akan hangus badan saya. Toko hangus badannya Jibril. Siapa yang berani naik ke atas ketemu Rabbnya? Tidak ada satu orang pun yang berani naik kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sini. Naik bang Rasulullah ke atas langit, langsung sujud di depan Allah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah. Lalu dijawab oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda, ini kita penting banget kita adakan Isra Mi'raj begini, Bunda. Ternyata apa, Pak? Rasulullah waktu Mi'raj diajak oleh malaikat Jibril ke surga. Oh, jalan-jalan OTW ke surga, Bunda. Rasulullah melihat surga, Bang. Rasulullah ke surga teh. Di dalam surga itu ada bidadari teh, 1000 bidadari teh. Oh, Bunda dengarin dulu Bunda ceritanya ya. Lalu Rasulullah panggil malaikat Ridwan, Ridwan labai ya Ridwan labai. Itu siapa bidadari yang ada di dalam surga itu? Oh, kata malaikat Ridwan, ya Muhammad, ini adalah bidadari di dalam surga ini. Nanti buat umatmu kaum laki-laki kalau ada masuk ke dalam surga, lalu kamu kasihkan, hadiahkan kepada laki-laki teh. Oh, jadi PRT ntar kalau masuk surga dapat bidadari teh. Wow, dapat teh bidadari teh. Lalu Bu RT cemburu. Pak Ustadz katanya, kalau nanti PRT masuk surga, gua nanti diapain tak katanya. Tenang Bu RT, ntar ada bagiannya teh. Bunda, Rasulullah melihat surga. Di dalam surga, jikalau ada seorang umatnya Muhammad, diriwayatkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, kaifa takunu iza kilalaka yaumil qiyamah. Barang siapa umatnya Muhammad nanti di hari kiamat dibangkitkan sama Allah, maka dia masuk ke dalam surga teh, wajib mendapatkan bidadari teh. Timbul pertanyaan teh, Bunda, kalau laki-laki nanti masuk ke dalam surga dapat bidadari, Bunda matinya diapain nanti Bunda? Bu, gak usah khawatir. Bunda nanti kalau wafat, kalau meninggal ya teh, bidadari yang 1000 orang itu nanti hangus sama ibu, padam dengan ibu, kalah kecantikan bidadari dengan ibu, kecuali ibu dulu sering sujud dan sholat di tengah malam. Bunda, siapa sekarang saya tanya artis yang paling cantik Bunda? Artis seharinya lewat sama bidadari. Asante lewat sama bidadari teh. Kalau artis zaman sekarang kan bedaknya kan latulip apa tuh namanya, lewat sama bidadari. Ustaz, kalau perempuan masuk ke dalam surga, nanti bidadari yang ada di dalam surga itu kalah teh sama bidadari. Bunda jangan senang dulu, dengarin nih Bunda, dengarin. Bunda, kaum laki-laki kita ambung dulu ya. Habis kita ambung baru kita jatuhin tabrak gitu. Dengarin, Bu,
Kata baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Pak? Becer juga ya Pak? Ya kencing. Saya udah 3 kali tadi Pak becer Pak. Kelapa jangan minum Pak, itu suek banget kelapa emang. Lagi dingin-dingin minum kelapa, bocor banget ya. Bunda, kata baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun seorang istri, Pok dengarin nih Pok, dengarin. Kita ambung dulu bapak-bapak, habis itu kita jatuhin ya, rame-rame ya. Bu, kata Rasulullah, walaupun seorang istri dia sholatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, kalau dia tidak taat kepada suaminya, maka diharapkan dia masuk ke dalam surga. Seorang istri mencium bau surga pun tidak ada. Bapak-bapak takbir. Ntar Po, dengarin dulu Po. Sekali lagi takbir yang kencang ya. Ntar Po, Rasulullah kata Rasulullah, barang siapa istri yang sholatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, dia senantiasa beribadah bangun tengah malam, tapi kalau dia durhaka sama suaminya, demi Allah, demi Rasul, tidak bakal masuk ke dalam surga, bahkan mencium bau surga pun tidak ada. Takbir. Timbul pertanyaan, santai dulu Pak Ustadz, kalau suami saya pelit bagaimana Ustadz? Pok, enak aja nyuruh taat sama suami, tapi suaminya pelit ya Po ya. Sama istri pelit sama janda ya. Ustadz katanya, gua kan pingin banget taat sama suami, tapi suami gua pelit banget, bagaimana tuh Pak urusan? Colong duitnya Po, colong Po. Ustadz, tapi kan nyolong uang suami kan dosa. Nih gua ajarin di sini Po. Tip nyolong duit suami yang kagak dosa. Dengarin Po. Nih suami lagi mandi nih ceritanya nih. Lagi mandi nih. Benar kan? Enak aja. Enak aja. Barang siapa istri yang kagak taat sama suaminya diharamkan masuk ke dalam surga. Ya, Ustadz bagaimana gua mau taat, suami gua pelit. Minum teh haus teh gua. Po bentar ya Po ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jangan yang mirip ini mah. Bunda, tip nyolong uang suami. Ya teh ya, canda dulu Pak. Suami lagi mandi nih pagi-pagi nih. Bapak minta duit dong. Siapa lu? Duit mulu kata suami. Gua belum kecil minta duit mulu. Dibeli. Suami mandi tuh. Lihat dompet suami. Wah pengalaman yang ketawa ya. Nggak mau bercanda Po. Lihat jatuh dompet suami. Wah ada cepetan 2 lembar deh. Ambil Po selembar Po. Kagak dosa Po. Ambil selembar. Suami kan berangkat kerja tuh. Kalau ada caplak habis nih teh. Kalau rupiah nggak ada sih. Biarin lah budget dia gabungin ke gua kali mah. Gak bercanda teh. Ini kan kalau gua kan ceramah tergantung bayarannya baru ya. Ambil toko selembar cepiannya suami. Wah suami mandi tuh berangkat kerja kan dia kagak tahu pada colong duitnya tuh Po. Po pergi ke pasar Po. Oh jengkol beliin Po. Pete beliin. Apa aja dah beliin Po. Wah habis suami kerja kan dia makan tuh. Nah habis dia makan nih Po. Oh makan anak itu bareng sama suami. Suami segar teh uangnya diambil teh. Oh cepet udah hilang nih di dompet. Habis dilihat sama suami, Mak kok enak makan tadi lu kagak ada duit katanya. Duit sial Pak gitu. Duit sial Pak gitu. Lah duit sial gimana maksudnya? Tadi duit sial kata bapak, duit sial. Pas dilihat sama suami sisa. Nah coba ambil uang gue ya katanya. Dosa kagak Po kagak. Bapak mau marah, ambil aja uangnya udah dimakan sama bapak jadi jengkol jadi Pak. Kira-kira suami marah kagak? Kagak marah Po. Tuh makanya Bunda wajib kita Isra wal Mi'rajkan ini karena apa? Memperingati Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Po embat selawat ya Po. Amalan gak ada yang paling dahsyat kecuali berselawat sama Rasulullah deh.
Embat selawat lagi goreng tempe di kasur, pokoknya lagi goreng tempe di kasur di dapur. Lagi goreng tempe. Muhammadun, ini lagi goreng. Muhammadun Nabiuna Allah Allah. Salawat nggak Pok? Muhammadun. Lanjutin Pok. Lagi goreng tempe di kasur. Muhammadun Nabi Allah Allah. Muhammadun syafi'u. Salawatan nggak? Memuji Rasulullah nggak? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, barang siapa orang yang bersalawat kepada Rasulullah, kalau dia meninggal maka berhak dia dikatakan mati dalam keadaan salawat. Embat selawat lagi di dapur Pok, lagi di kamar Pok, lagi dandan daripada nyanyi-nyanyi mendingan selawatan. Muhammadun Nabiyu Allah Allah. Muhammadun syafi'una. Salawatan. Barang siapa orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah, maka hidupnya enak banget Mana Ustaz dalilnya? Simtadur innalaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Wa ya qari kitabillah, Muhammad Abdillah. Wa ya qari kitabillah, alaika hubbatul fi sabilillah, alaika hubbatul khudrat tudaki fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Barang siapa yang bersalawat sama Rasulullah, kalau dia meninggal maka berhak dia dikatakan mati dalam keadaan beriman. Pok, embat selawat Pok ya, Bunda embat selawat. Karena amalan nggak ada lagi selain berselawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya anak Pok, masukin pesantren. Ustaz, kalau anak saya nanti masukin pesantren, gede dia tidak jadi RW, gede tidak jadi RT, gede tidak jadi presiden, gede tidak jadi lurah. Jangan takut Pok. Yang menyelamatkan kita di dalam kuburan bukan jabatan, tapi yang menyelamatkan kita nanti di dalam kuburan, maka anak
soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua kitanya. Amin ya robbal. Amin. Masukin pesantren. Enaknya Ustaz kagak sanggup masuk pesantren ngajiin. Ini makan kadang-kadang ya Pak RT, anak lagi kecil diajarin udah dangdut dan ini aja dangdut pun. Makanya tergantung pergaul. Ini remaja di sini udah cakep banget kok. Apa yang dikaji di pesantren banyak bang. Ngaji nahu sorotnya dikaji, nahu jurumiyah dikaji. Al-kalamu huwa labdul murakkabul mufidu bil wada'i wa aqsamu salasatu ismun wa filun wa harbun. Ja'ali ma'nan fal ismu yuraku bil haqqi wa tanwini wa taqulil alifi wa lam wa bil haqqi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa raba wa kafu wa lam wa hum kusan. Itu sampai wallahu alam tuh. Masukin anak ke pesantren agar apa? Agar anak nanti yang akan mendoakan kita di dalam kuburan. Betul Pak RT. Ini Isra Mi'raj sukses banget. Karena apa? Pak RT-nya semangat, remaja-remajanya semangat, ibu-ibunya juga semangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nanti masuk ke dalam surga barang sekarang teh. Ayo Bunda, tip dari saya. Habis ini doain saya Bunda, ntar habis zuhur insya Allah mau ke Inkopat Sawangan teh. Malam ke Bekasi teh. Jadi Isra Mi'raj ini nggak ada ini Bunda. Ini mah kan sebagai perkenalan aja dulu teh. Jangan diembat-embat semuanya teh. Ntar habis buat di sana teh ada orang karya baris kaya. Jangan dipakai semuanya. Perkenalan doang mah. Bayarnya wah bercanda teh. Ya Bunda, embat selawat Bunda. Itu aja nih buat pompo ya. Pok selawat embat pok. Lagi di dapur selawat, lagi di kamar selawat. Barang siapa orang yang banyak berselawat sama Rasulullah, kalau dia meninggal maka berhak Bunda dikatakan mati dalam keadaan beriman. Buat bunda-bunda apa pesan dari saya? Selawat. Bapak buat nih buat bapak-bapak nih Pak, mau nggak rezekinya lancar Pak? Didengarin buat bapak-bapak. Mau rezekinya lancar, mau duitnya ada terus Pak. Survei membuktikan teh. Kan saya kerjaan kagak jelas teh. Tapi ini kenyataannya Bang. Survei membuktikan kok. Kan saya kerjaan kagak jelas teh. Gini-gini dong. Tapi ya mobil bisa aja teh. Ke kredit aja gitu, motor bisa bayar aja teh. Makanya cuman ya sama teh sama antum, takut istri mau nikah kagak boleh. Tapi rezeki lancar teh. Ini amalannya teh. Ini buat bapak-bapak. Ini terjadi di Isra Mi'raj Pak. Amalkan buat bapak-bapak. Bunda, bentar Bunda ya. Ini buat bapak-bapak. Barang siapa yang mengamalkan ayat ini, niscaya rezekinya tidak akan pernah terputus teh. Kan kalau orang Bunda ngasih orang amalan, kalau dirinya kagak mengamalkan dulu kan percuma ya kagak teh. Ini amalan sudah saya amalkan kok, terbukti jelas teh. Nih baca nih Pak amalannya di Isra Mi'raj terjadi. Barang siapa yang membaca amalan ini buat kaum laki-laki, guru saya almarhum di Martapura, guru sekumpul. Tuh kalau tuh buka YouTube ada guru Jai, guru sekumpul, karena pernah mondok di sana. Kata beliau, barang siapa yang membaca amalan ini, maka hidupnya rezeki tidak akan pernah sulit kok. Pak Ustadz, timbul pertanyaan, ibu-ibu boleh nggak mengamalkannya? Boleh Bunda. Amalkan habis sholat zuhur. Apa amalannya Pak Ustadz? Nih dengarin terjadi Isra wal Mi'raj amalannya pendek. Pak, hari Jumat deh. Ini amalannya. Nih dengarin buat bapak-bapak biar rezeki lancar. Enggak anak muda, enggak orang tua, enggak ibu-ibu. Nih Bunda amalannya Bunda. Hari Jumat. Nah kalau buat ibu-ibu kan hari Jumat juga, tapi habis sholat orang Jumatan tuh pas azan Bunda. Buat kaum bapak-bapak nih amalin, rezeki nggak akan pernah terputus tuh. Apa amalannya Ustaz? Putar dulu deh, putar. Apa dan amalannya? Hari Jumat Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ada. Hari Jumat tuh khotib naik ke atas mimbar. Yang kedua nih Ustaz Sufyan. Yang kedua didengarin. Barang siapa yang mengamalkan ayat ini, maka rezeki tidak akan pernah terputus. Apa amalannya Ustaz? Khotib naik ke atas mimbar, baca ini. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Apa Bapak? Ahmad
Muhammad 33 kali. Kalau 27 Rajab kemarin amalkan 35. Tapi hari Jumat disunahkan 33 kali teh. Tapi khotibnya yang kedua teh, naik kedua. Barang siapa yang kan kalau Ustaz ceramah kebanyakan datang aja ke pernah ngasih amalan teh. Ini kan ceramahnya teh begini namanya ceramah teh, ngasih amalan teh. Nih Pak, ya kan Pak. Ini lampu udah tolongan banget teh. Nasi jengkol nggak ada teh. Ada, pakai juga ada teh. Nasi uduk juga ada. Waduh mantap banget sikat Bang, bawa ke dalam. Bang, khotib naik ke atas mimbar yang kedua Bang. Amalkan ini, Ahmadur Rasulullah Muhammadur. Barang siapa yang mengamalkan ayat ini, kalau dia setiap Jumat mengamalkan ayat ini, Jumat depan dia amalkan lagi, terjadi di Isra Mi'raj. Kalau diamalkan terus teh, Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Buktikan Jumat besok Bapak. Buktikan Jumat besok, amalkan ini pada khotib yang kedua naik ke atas mimbar. Insya Allah rezeki tidak akan pernah terputus. Ustaz, saya kan seorang petani. Saya kan cuma gojek doang. Saya kan cuma seorang minta tolong video. Saya kan kerjaannya udah jelas Ustaz. Mana mungkin sih rezeki datang. Amalkan ini, insya Allah rezeki akan dibukakan. Ini kan Dibukakan oleh Allah. Ahmadur Rasulullah. Cakap. Ibu habis sholat zuhur amalkan pok ya, Ahmadur Rasulullah. Askar. Cakep udah. Amal gak ada lagi teh selain berselawat teh. Udah itu aja dah amalin. Udah pok Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Isra Mi'raj kita ini sukses ya Bunda ya. Bunda, saya minta sama Bunda yang ada di sini, jangan beranjak dulu sebelum selesai Bunda. Kita tanamkan di dalam hati kita Bunda. Bapak, saya minta juga adik remaja tolong diam, kita muhasabahkan diri ya. Akui kalau diri ini hina, kotor. Barang siapa kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, orang yang banyak bermuhasabah diri, maka di situ Allah turunkan rahmatnya, Allah ampuni dosanya. Pada hari ini kita bermuhasabah diri kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Bunda, yuk kita muhasabah diri sejenak. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, dimurahkan rezeki dan disehatkan badan. Ada sur lagi PRT. Ambil mic satu lagi teh. Astagfirullah. Bunda, ayo sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini kita diampuni dosa oleh Allah, dipanjangkan oleh Allah umur, disehatkan badan. Amin ya rabbal Amin. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Bunda, hadirin yang di sini, saya minta tundukkan kepala sejenak Bunda. Yakinkan di dalam hati ada Allah Bunda. Ya Rob, Bunda, Bapak, adik, biarkan ada teman di samping yang mengganggu konsentrasi kita berdoa, biarkan itu adalah gangguan daripada syaitan. Bunda, terkadang kita curhat sama tetangga kita bisa membocorkan kita Bunda. Curhat terkadang sama saudara juga saudara bisa membocorkan kita. Pada hari ini Bunda, kita curhat sama Allah. Allah lah yang tidak pernah membocorkan aib-aib kita. Kita banyak dosa. Bunda, saya minta tundukkan kepala, pejamkan mata Bunda. Ya Rabb, ampuni dosa kami yang hadir di sini ya Rabb. Ya Rabb, panjangkan umur kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Rabb.
terhadap istri kami dan terhadap suami kami ya Rob. Bunda, saya minta Bunda, pandang wajah orang tua kita, pandang wahnan ala wahnim Bunda. Orang tua kita yang melahirkan kita, kalau dia hidup mati, pandang wajahnya Bunda, pandang wajah orang tua kita. Kita tidak bakal masuk ke dalam surga kalau durhaka sama orang tua kita. Biarkan ada di samping teman kita yang mengganggu konsentrasi kita berdoa. Biarkan Ibu, maafkan dosa kami Ibu yang dulu, yang sekarang juga maafkan Ibu. Ibu, ya Rob, jika ada orang tua kami yang di sini ya Rob, sudah Engkau panggil ya Rob, luaskan kuburnya, terangkan kuburnya ya Rob, jangan disiksa dia ya Rob. Jika ada orang tua kami yang sini juga yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Rob. Ibu, ampuni dosa kami yang dulu maupun yang sekarang Ibu. Ya Rob, kami meminta pertolongan ya Rob. Tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Rob. Ya Rob, ampuni dosa kami ya Rob, panjangkan umur kami ya Rob. Ya Rob, jika rezeki kami di atas turunkan ya Rob, jika rezeki kami di bawah naikkan ya Rob. Ya Rob, kami orang yang banyak dosa, kami gak pantas di surga, kami takut dengan neraka-Mu ya Rob. Pada siang hari ini hapuskan dosa kami ya Rob. Ya Rob, siang hari ini hapuskan dosa kami terhadap kedua orang tua kami, terhadap guru-guru kami, terhadap kami dulu sering berbohong kepada orang tua kami, tapi orang tua kami gak tahu kalau kami berbohong ya Rob. Ampuni ya Rob, walaupun ya orang tua kami sudah Kau panggil, ampuni dosa kami terhadap orang tua kami ya Rob. Kami gak sempat meminta maaf kepada kedua orang tua kami, tapi sudah Engkau panggil orang tua kami. Ampuni ya Rob. Ya Rob, pada siang hari ini bagi kami juga yang masih mempunyai orang tua, panjangkan umur kedua orang tua kami. Ibu, pandang wajah orang tua kita Ibu, pandang. Kita tidak bakal masuk ke dalam surga. Zakat kita rajin, ibadah kita rajin, duit kita banyak, istri kita cantik, suami kita ganteng, tapi orang tua dilupakan. Gak bakal masuk ke dalam surga Bunda. Bunda, pandang wajah orang tua kita, pandang orang tua kita keramat Bunda. Biarkan ada teman yang mengganggu konsentrasi kita berdoa, biarkan. Ibu, maafkan dosa kami yang dulu Ibu. Kami tidak sabar meminta ampun kepada Ibu. Ibu sudah dipanggil sama Rob. Maafkan hari ini, maafkan Ibu. Ya Rob, sampaikan pesan kami ya Rob kepada kedua orang tua kami yang sudah Engkau panggil ya Rob.
Al jannatu tahta jamil makan. Surga itu ibunda terletak di bawah kaki ibu. Tidak bakal masuk dari surga kalau kita durhaka sama orang tua. Orang tua kita yang nomor satu. Pandang lagi wajah orang tua kita, pandang wajahnya. Yakinkan di dalam hati bunda ada Allah di depan kita. Muhasabahkan diri, Allah pasti mengabulkan siang hari ini. Munculkan di dalam hati ya Rasulullah. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hadir ya Rasulullah. Kami meminta pertolongan ya Rasulullah. Tolong umatmu nanti ya Rasulullah. Jika kesusahan di sana tolong umatmu. Yang berada di sini tolong. Ya Rabb, jika ada yang di sini jamaah yang jodohnya susah, dekatkan. Jika ada jamaah yang di sini mencari kerjaannya susah, cepatkan dia dapat kerjaan ya Rabb. Ya Rabb, jika ada jamaah yang di sini ya Rabb, dia selalu hidupnya kesusahan, maka mulai hari ini ya Rabb, bahagiakan dia ya Rabb. Ya Rabb, jika ada jamaah di sini ya Rabb, kerjaannya ya Rabb tidak jelas, rezekinya sempit, maka mulai hari ini bukakan rezekinya ya Rabb. Kasih rezeki buat dia ya Rabb, buat menafkahi anak dan istrinya ya Rabb. Ya Rabb, jika ada jemaah yang di sini sudah melamar kerjaan ke sana kemari tidak diterima, maka mulai besok kalau dia melamar maka ya Rabb terima ya Rabb. Panjangkan umur kami ya Rabb, sehatkan badan kami ya Rabb, murahkan rezeki kami ya Rabb. Ya Rabb, pada hari ini kami memohon pertolongan-Mu ya Rabb. Jangan Engkau cabut nyawa kami ya Rabb. Pada seketika kami bermaksiat kepada-Mu ya Rabb, cabut nyawa kami nanti ya Rabb. Pada seketika kami ya Rabb bertakwa dan bersujud kepada-Mu ya Rabb. Di bulan Isra Mi'raj ini ya Rabb, jadikan anak-anak kami, warga-warga sini ya Rabb, menjadi warga tenang, tentram ya Rabb. Ya Rabb, kabulkan permintaan kami pagi hari ini ya Rabb. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda, sebelum saya tutup nih Pak RT, mudah-mudahan warga sini aman, warga sini tenang, amin ya Rabbal alamin. Bunda, ini bulan Isra Mi'raj Bunda, banyakin embat selawat dah Bunda, embat selawat. Gak ada lagi amalan yang paling dahsyat Bunda kecuali berselawat sama kekasihnya Allah. Nanti kita meninggal Bunda, Rasulullah mau wafat apa di mulut Rasulullah? Rasulullah mau wafat, kata Rasulullah Bunda, ummati, ummati, ummati.
Rasulullah bang Rasulullah mau wafat masih saja mikirin kita. Saking cintanya Rasulullah sama kita. Begitu Rasulullah PRT di dalam surga waktu Isra Mi'raj, Bunda, Rasulullah minta izin sama Allah Bapa. Ya Rabb, kata Rasulullah, izinkan saya keluar dari surga. Ya Allah Karim PRT, Rasulullah sudah enak di dalam surga teh, minta izin Bapak sama Allah mau keluar. Bingung Allah, ya Rasul, kenapa engkau mau keluar dari surga? Ya Allah, kata Rasulullah, bagaimana saya tidak mau keluar? Saya nggak mau enak-enakan sendiri di dalam surga. Bagaimana nasibku di dunia? Allah, ada nggak pemimpin yang kayak gini sekarang, Pak? Kagak ada. Rasulullah di dalam surga udah enak, Pak RT, mau keluar dari surga buat ngapain? Buat nimbokin kita umatnya. Wajar kalau kita Isra Mi'raj ini kita banyak bersalawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ya Bunda ya, ini mati pancingan doang ini mati ya. Pak Ustadz, mohon izin, kami ada di Natur, mau ngasih rezeki, ada Allah. Kami akan menyantuni pada yatim piatu. Sebelum doa, kami mohon izin Bapak Sekretariat, Bapak RW, Bapak RW, sebelum tutup doa, kami akan menyerahkan sembako atau berupa uang para janda, pada ibu kita, orang tua kita. Kami mohon nanti naik di atas panggung akan disaksikan kepada Al-Mukarram Ustadz Reza ya. Tolong disebutin Ustadz nama-namanya. Bunda khusus di RT 2 ada sumbangan nih Bunda. Ya, ayo coba Bu. Nanti pas pada pembagian sumbangan hadiran mainkan lagi Bapak RTM, Bapak Sekal, Lurah Grogol. Ini luar biasa, ini Sahir. Kami mohon Ustadz Sofian selaku Ketua DKM baru kita di Mushola Al-Hidayah. Bapak DKM Mushola Al-Tobah, Bapak Sukamtoso, silakan naik di atas panggung, disebut dulu. Lalu saja ada di belakang. Ayo Pak. Kepada Saudari Emanur Aziza, Saudara Salman, Saudara Ananda, Ibu Ani, Ibu Dahlia, dan Ibu Amaro dipersilakan naik ke atas panggung. Anjar katanya nangis bohong, yang bener siapa kata tadi. Sekali lagi kepada Saudari Emanur Aziza, Saudara Salman, Saudara Ananda, Ibu Ani, Ibu Dahlia, dan Ibu Amaro dipersilakan naik ke atas panggung. Ibu Amaro, nanti ini nggak bisa diperwakilan Bu dari Ibu, nanti langsung panitia yang akan nganterin dan buat tambah bukti Bu ya, karena ini santunan karena amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amanah buat saya ya, buat untuk Ibu. Ini orang tua kita, ini Ibu. Nanti yang mana yang belum hadir, Ibu Lamin, Ibu sini Ibu, disebut dong namanya. Ini ya semua disebut. Kepada Ibu Watina, Ibu Saani,